Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Budiyati, NIM 22811303008, dari kelas A7 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Jarak Jauh, UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi video tentang fikih muamalah dengan tema etika berhutang dalam Islam. Hutang dalam Islam bukan sekadar urusan uang, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang meminjam atau memberi pinjaman, keduanya memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan. Karena itu, Islam tidak hanya mengatur kewajiban membayar hutang, tetapi juga mengajarkan adab ketika menagihnya. Rasulullah mengingatkan kita tentang pentingnya menyelesaikan hutang. Beliau bersabda bahwa jiwa seorang mukmin masih tergantung oleh hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang adalah tanggung jawab yang serius, sehingga baik pemberi maupun penerima hutang harus memperlakukannya dengan penuh amanah. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa saja membutuhkan bantuan dan meminjam uang kepada orang lain. Saat itu terjadi, hubungan yang terbangun bukan hanya transaksi, tetapi juga kepercayaan dan persaudaraan. Karena itu, hutang harus dicatat dengan jelas dan disepakati waktunya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam fikih Islam, hutang juga memiliki aturan yang jelas. Dalam mazhab Syafi'i, hutang harus dikembalikan sesuai dengan nominal yang dipinjam, tanpa tambahan yang disyaratkan. Jika sejak awal ada tambahan yang diwajibkan, maka hal itu termasuk riba. Padahal Allah SWT telah memperingatkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 278, agar orang-orang beriman meninggalkan praktik riba. Karena itu, transaksi hutang dalam Islam harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa mengambil keuntungan yang dilarang. Ketika waktu pembayaran tiba, cara menagih hutang sangat menentukan. Menagih dengan marah, kasar, atau mempermalukan orang lain dapat menyakiti hati dan merusak hubungan. Sebaliknya, menagih dengan cara yang baik, sopan, dan penuh penghormatan akan menjaga perasaan serta memperkuat silaturahmi. Cara yang dianjurkan dalam Islam adalah menagih hutang dengan lembut dan penuh adab. Sampaikan dengan kata-kata yang baik, tanpa menyudutkan atau mempermalukan. Jika orang yang berhutang sedang mengalami kesulitan, dengarkan penjelasannya dengan sabar dan tetap menjaga sikap saling menghormati. Islam juga mengajarkan sikap mulia ketika orang yang berhutang benar-benar mengalami kesulitan. Allah menganjurkan agar kita memberikan kelonggaran waktu sampai ia mampu membayar. Bahkan, memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Menagih hutang bukan hanya tentang mendapatkan kembali hak kita, tetapi juga tentang menjaga akhlak. Dengan cara yang santun, hutang dapat diselesaikan tanpa merusak hubungan. Karena itu, mari kita terapkan etika Islam dalam setiap transaksi. Hutang terbayar, silaturahmi tetap terjaga. Demikian penjelasan tentang etika menagih hutang dalam Islam. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan saling menghormati dalam setiap transaksi. Dengan akhlak yang baik, urusan hutang dapat diselesaikan tanpa merusak persaudaraan. Mari bergabung dan belajar bersama di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, tempat menimba ilmu dan mengembangkan diri di era digital. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang muamalah dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.